Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Catul. Semoga sehat selalu buat kalian semua, Lur. Karena yang paling aku tunggu-tunggu itu adalah kabar kesehatan kalian. Tapi bang, aku lagi demam kasih sayang. Biasa diem gak mulut lo, ntar gue tonjok tar mulut lo. Balik mana sampai aku Icang dengan quotes hari ini. Aku sih yes, tapi sekeluargamu bilang no. Kali ini kita akan mengidul film bergenre sci-fi thriller yaitu Slate tahun 2016, mengisahkan tentang seorang pesulap jalanan yang memasangkan alat buatannya sendiri di tubuhnya agar dapat menggerakkan besi demi melakukan trik sulap. Akan tetapi demi menyambung hidup, pesulap ini juga nekat nyambi menjadi pengedar narkoboy yang malah membuat nyawanya dan adiknya terancam. Seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke requestan salam dung tak dung jes dari dulurku Satria Purnama ya bang. Titip salam buat sebagian teks hilang. Kemarin baca selengkapnya, sekarang begini ya kamu ya. Oh tak doain HP-mu error beneran lur, kapok. Monggo skecaken. Okay, keep it facing me. 3 of diamonds. Oh, please, no. Di kota Los Angeles, Amerika, film dimulai dengan pesan suara dari seorang pak guru bernama Granger yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ibu dari muridnya Bashir Wolf yang biasa dipanggil Bo. Mirisnya Bo dan adiknya Tina kini menjadi yatim piatu karena ayah mereka sudah meninggal sejak lama. Di lain sisi, Bo cukup cemerlang di sekolahnya lur, khususnya ilmu di bidang teknologi. Bahkan dia mendapat tawaran beasiswa kuliah di teknik elektro. Namun sayang Bo terpaksa merelakan tawaran tersebut karena dia harus menemani Tina yang masih kecil. Singkat cerita, setahun telah berlalu sejak sang ibu mereka meninggal, dan sekarang Bo bekerja sebagai tukang sulap keliling di Los Angeles untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama adiknya. Dan inilah kemahiran. Bo, it's Mr. Granger. I'm so sorry. What's your name? Holly. You can grab it, Holly. Can you show everyone what card you have? Everyone what you have. Put that. Oh my God, no way. You ready, T? Yeah. All done for the day. Selain melakukan trik kartu dan trik-trik lainnya yang sangat memukau, Bo juga dapat menggerakkan benda apapun yang berbahan besi kayak magneto lur. Dan Bo sempat menggunakan kemampuannya untuk caper ke seorang cewek bernama Holly. Apakah Bo seorang manusia super? Tentunya bukan, karena kekuatan itu berasal dari alat elektromagnetik buatannya sendiri yang sudah lama Bo implan di lengan kanannya. Jempolnya mampu berfungsi sebagai kutub negatif, sedangkan jari-jari yang lain menjadi kutub positif. Namun dampak dari implan Bo harus rutin mengobati lukanya lur. Lalu untuk mencari pendapatan tambahan, Bo pun nekat menjadi pengedar narkoboy. Dan saat bekerja biasanya dia meminta tolong ke tetangganya, sebut saja Painem, untuk menemani Tina sampai tidur. Bo hanya memberitahu Painem tentang pekerjaan haramnya, dan sampai sekarang Tina masih belum mengetahuinya. Seperti biasa malam itu Bo menjual narkoboy ke banyak orang. Salah satu pelanggan tetapnya adalah Luna, pemilik sebuah klub malam, yang mana narkoboy itu akan dijual lagi ke pemain band atau para tamu. Awalnya Bo menjual dengan lancar, namun Bo hampir ke gap polisi sedang melakukan transaksi, dan dengan mudahnya Bo pun mengelabui mereka dengan menyembunyikan narkoboy lewat trik sulapnya. So it's 60 For 3. Yeah. Hands up! Back here. What'd you just have in your hands? See anything? Get the out of here. Keesokan harinya ketika mengecek tas uangnya, Bo pun terkejoet karena ternyata Holly juga memasukkan sobekan kertas yang tertulis nomor HP-nya lur. Ya, dapat gebetan baru nih ya kan. Q. Setelah itu Bo pun pergi ke markas sebuah geng yang dipimpin oleh pria bernama Angelo untuk mengambil narkoboy yang biasa dijual oleh Bo. Angelo juga memberikan bonus karena sebelumnya Bo berhasil menjual semua narkoboy yang dia bawa. Setelah itu Angelo juga
juga menyuruh Bo mencari tahi tentang pemasok narkoboy lain yang berani jualan dengan harga lebih murah di daerahnya. Lalu Bo pun pergi ke bar di area biasa dia COD-an barang haram tersebut dan merebut HP seorang pengedar narkoboy secara diam-diam. Setelah mengulik-ngulik HP tersebut, Bo pun langsung mengabarkan Angelo jika pemasok narkoboy saingannya bernama Maurice. I've been hearing there's a new coke supply in the area. You mind keeping an eye out? You know what? First date is on me. Please, no worries, man. Yo, look like the supply's name is Maurice. Keesokan harinya Bo bertemu gebetannya Holly di warkop dekat rumah. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Holly menceritakan jika dia masih kuliah sambil nyambi kerja dan ibunya tinggal di kota sebelah. Lalu Bo juga bercerita soal ayah ibunya yang sudah meninggal dan sekarang Bo hanya tinggal berdua dengan adiknya Tina. Tak lama kemudian Bo tiba-tiba ditelepon oleh Angelo dan diminta segera menemuinya. Dengan terpaksa Bo pun pamit pergi, yang untungnya Holly nggak baperan dan mengerti keadaan Bo meski itu baru kencan pertama mereka. Setelah menemui Angelo dan gengnya, ternyata Bo diajak menyerbu markas Maurice malam itu juga sambil membawa senjata, dan Bo juga diberikan seekor pistol. Awalnya Angelo datang tanpa kekerasan, tapi karena Maurice dan kroco-kroconya bersikap kasar, Angelo pun langsung menghajar salah satu anak buahnya, juga memaksa Maurice hanya menjual narkoboy dari geng Angelo, dan Angelo akan mendapat bagian 30% dari hasil penjualan, atau Maurice akan dibabat habis-habisan oleh Angelo de Kakalur. You gotta lead by example. Sell mine and kick me 30%. Think about it. You can go back to wherever you can get comfortable. Stay right here. You and I, we could be friends. We could at least be co-workers. Kejadian barusan membuat Bo menjadi ragu dengan keputusannya bergabung ke geng Angelo. Karena dulu Bo mau bergabung sebab geng itu tidak pernah melibatkan kekerasan dalam operasinya. Esok harinya seperti biasa, Bo keliling kota untuk sulap jalanan demi mendapatkan cuan tambahan. Lalu Holly pun menelpon untuk mengajaknya berkencan, dan Bo berjanji akan menjemputnya besok malam untuk makan bersama di rumahnya. Okay, keep it facing me. 3 of diamonds. Maybe tomorrow night though, I could make you dinner maybe. Ketika sedang makan bareng dengan Tina, Painem dan juga Holly di rumahnya, Angelo tiba-tiba datang memperkenalkan dirinya dengan soft spoken, lalu mengajak Bo bicara empat mata. Ternyata Angelo menyuruh Bo ikut menyerang Maurice karena gengnya masih berani jualan narkoboy tidak melalui Angelo. Dengan terpaksa Bo pun izin meninggalkan mereka bertiga di rumah untuk pergi menangkap Maurice di jalan bersama geng Angelo dan membawanya ke markas. Ngerinya Bo dipaksa memotong tangan kiri Maurice, dan jika menolak maka tangan Angelo lah yang akan dipotong. Lalu yang terjadi, Lur, As clean as you can. Hey, what? As clean as you can. Please, man, don't do it. Please, man, don't do it. There you go. If I hear that you are selling again, be person you know. Sumpah edan banget ya kan. Setelah itu Angelo mengantar Bo balik ke rumah dan mengundangnya datang ke pesta minggu depan di markas geng bersama pacarnya Holly. Selain itu Angelo juga menyuplai 1 kilo narkoboy untuk dijual oleh Bo. Melihat kegilaan Angelo DKK, Bo ingin keluar dari geng karena dia tidak ingin nyawa adiknya Holly ataupun Painem sampai terancam, karena bisa saja geng Angelo akan bermasalah dengan geng lain, lalu Tina, Holly dan Painem akan ikut diserang. Maka dari itu Bo pun nekat mencampur narkoboy dari Angelo dengan 2 kotak soda kue agar Bo bisa meraup untung 2 kali lebih banyak, yaitu sekitar $30.000 atau 400-an juta rupiah untuk modal Bo dan Tina kabur keluar kota agar terbebas dari geng Angelo. Mendengar itu Painem pun sempat memperingatkan jika rencana tersebut sangatlah beresiko karena Angelo pasti tidak akan melepaskan Bo begitu saja. It's too dangerous. I'm sorry. It's already done. Even if you sell all this, he's gonna let you leave? I don't know. Selling all this, I still walk away with 50. It's enough money to get out.
Besok malamnya sepulang jualan narkoboy, Holly datang ke rumah Bo karena baru bertengkar dengan ibunya yang suka KDRT. Holly pun curhat tentang kehidupannya dan ya aslole ujung-ujungnya lur. Lalu di pagi harinya Holly pun penasaran dengan alat yang tertempel di lengan kanan Bo. Bo pun menjelaskan jika dia sangat terpukau dengan seorang pesulap yang dulu pernah Bo temui ketika masih kecil, di mana pesulap tersebut dapat menusuk tangannya dengan pisau tanpa berdarah. Ternyata sebelumnya pesulap itu nekat menusukkan pisau ke bagian tengah kanannya berkali-kali selama bertahun-tahun hingga lukanya bolong sampai mengering. Lalu dia pun menutupi lubang itu dengan kulit tangan tiruan agar penonton tidak tahu jika tangannya memang benar-benar bolong lur. Bo mengatakan bahwa seorang pesulap dianggap benar-benar hebat jika berani melakukan sesuatu yang tidak pesulap lain lakukan demi menciptakan sebuah trik. Maka dari itu Bo terinspirasi mengimplan alat elektromagnet di lengan kanannya agar dapat melakukan trik menggerakkan besi. Seperti Bo yang bisa menggeser kursi saat melakukan sulapnya di depan para turis. Cut a freaking hole in his hand. Not worth it just for a trick. Deeper, let the scar tissue grow. Clean hole straight through. Anyone can learn a trick. Is willing to do makes you a magician. Ketika weekend, Angelo menelpon Bo untuk datang ke pestanya di markas yang dihadiri oleh banyak anggota gengnya juga para mbak-mbak. Namun tiba-tiba Angelo memanggil Bo ke ruangannya dan langsung menghajarnya lalu menodongkan pistolnya. Ternyata Angelo mendengar dari salah satu customernya Bo yang komplain tentang campuran narkoboy dengan soda kue. Angelo pun memaksa Bo untuk memberikannya uang sebesar $45.000 atau sekitar 600-an juta rupiah, dan Bo harus menyerahkan uang sebanyak itu minggu depan. Jika sampai gagal, pastinya Angelo bukan hanya mengancam nyawa Bo, tapi juga mengancam nyawa Tina, Painem, dan bahkan Holly. Why the f you cutting my drugs? And let's throw one more 50 and I want it by midnight next. I don't know what you're talking about, man. We are not gonna play this game. Please, no. Bo pun buru-buru balik dan langsung menelpon Holly untuk datang ke rumahnya. Bo akhirnya menceritakan tentang pekerjaannya sebagai pengedar narkoboy sampai masalahnya dengan Angelo barusan. Alhamdulillahnya Holly bukan hanya mau mengerti kondisi Bo lur, namun dia juga akan membantu mendapatkan uang tersebut. Holly menyemangati Bo agar dia tetap mengumpulkan uangnya dengan cara menjual barang-barang milik Bo dan terus melakukan pertunjukan sulap. Baru jadi pacar aja udah suportif gini, apalagi jadi istri orang, ya kan? Loh. Keep performing till you can find a way to get us the money. The type of girl that want to date a drug. I'm gonna help you figure this out. Setelah hampir seminggu, Bo pun berhasil mengumpulkan $35.000 dan Holly memberikan $900 dari tabungan pendidikannya. Akan tetapi Bo harus mendapatkan $9.000 sisanya sebelum besok malam. Bo pun muter otak gimana caranya meraup uang sebanyak itu dengan cepat, sampai akhirnya dia ditelepon oleh Luna yang ingin membeli narkoboy lagi. Sesampainya di sana, Bo pun melihat Luna yang mengambil uangnya di brankas dan Bo segera memperhatikan kode brankasnya. Begitu mereka keluar dari ruangan, Bo segera mencuri kunci dari kantong celana Luna, lalu dia berpura-pura izin ke toilet sebentar. Setelah itu Bo mengubah sorotan kamera CCTV dengan kekuatan elektromagnetnya agar dirinya tidak terlihat. Lalu Bo membuka brankas sesuai kode yang dia lihat tadi dan menggasak seluruh uang di dalamnya. Namun tak lama kemudian teman Luna tiba-tiba masuk yang untungnya Bo berhasil sembunyi. Ketika situasi sudah aman, Bo pun kembali menemui Luna di bar dan mengembalikan kunci ruangan itu ke kantornya saat Bo memesan minuman. The bar with a drink in my hand. I'll meet you at the bar. Hit the bathroom really. Coming back now. That Casamigos there. Oh yeah, that's good stuff. Akan tetapi dilalahnya lur, Maurice and the Gang ada di bar itu dan langsung mengejar Bo untuk membalas perbuatannya. Lalu yang terjadi, Piece of shit. What you like, gang?
Ketika sadar dari pingsannya, Bo sudah berada di bagasi mobil dalam kondisi tangan diborgol. Namun dengan kemampuan elektromagnetnya, Bo pun mampu melepas borgol itu dengan sangat amat mudah. Lalu dia keluar dari bagasi mobil. Akan tetapi naasnya, uang hasil rampokan berangkas telah direbut oleh Maurice DKK. Dari sana Bo pun langsung OTW balik ke rumah dan dia terpaksa membawa Tina mengungsi ke rumah Painem agar lebih aman. Dugaan Bo ternyata bener lur, karena tak lama kemudian Angelo and the gang datang menyerbu rumah Bo. Namun karena tidak menemukan siapapun, Angelo pun menelpon Bo dan menagih 45.000 dolarnya. Bo beralasan jika sedikit lagi uangnya terkumpul dan meminta waktu tambahan, yang akhirnya Angelo menambahkan bunga sebesar 5.000 dolar. Some more time. I want another 5K. Almost there. A little more time. I asked for 45K. Bo pun hanya bisa pasrah karena semua barang-barangnya juga sudah dijual. Holly menyarankan agar Bo segera pergi meninggalkan kota bersama Tina dan Holly akan menyusul untuk tinggal bersamanya. Karena Holly bukan hanya mencintai Bo, tapi dia juga sangat mensupport apapun yang dikerjakan Bo. Namun ketika mengecek Tina ke sekolah, Bo pun begitu terkejut karena ternyata Angelo telah menculik Tina dan baru akan membebaskannya jika Bo sudah menyerahkan uangnya. Setelah itu Bo pun menemui gurunya di SMA dulu, yaitu Pak Granger, dan berkonsultasi agar alat elektromagnet di lengannya bisa mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat. Pak Granger pun terkejut mengetahui Bo yang mengimplan mesin ke lengan dan lukanya juga semakin parah. Granger pun akhirnya membantu Bo mengupgrade alat elektromagnet di tangannya dengan menyambungkan ke mesin tambahan yang ditaruh di dalam ransel. Alhasil alat elektromagnet menjadi semakin kuat lur. Akan tetapi konsekuensinya adalah rangkaian besi di dalam lengan Bo akan terasa semakin panas. Thanks. Please be careful. Setelah itu Bo pergi ke markas Angelo, sedangkan Holly menunggu di luar dan akan menelpon polisi jika Bo tidak kembali dalam waktu setengah jam. Kerennya begitu masuk ke markas, dari jarak jauh Bo bisa mencabut gigi besi kroco Angelo, juga menyerang kroco lainnya menggunakan tongkat baseball yang digerakkan dengan elektromagnet. Gotta be out of your mind. Angelo! Angelo! Everybody get... Where the hell is my sister? This had nothing to do with T-Line when you took her. You did it to my face. Common fucking decency. Tak lama kemudian Angelo pun datang dan begitu geram dengan kedatangan Bo yang dianggap tidak memiliki rasa hormat, padahal Bo sudah dibantu Angelo mencari uang. Namun Bo sudah peduli setan karena seharusnya Tina tidak disangkut pautkan ke dalam masalah ini. Sampai akhirnya Angelo yang emosi pun mengeluarkan becengnya dan langsung menembak ke arah Bo. Tapi yang terjadi lur, Where's Tina? What the hell? Where's my sister? 3, 2, 2, 1, say it. Bo berhasil mengintimidasi Angelo dengan menekankan peluru tepat ke dahinya, yang akhirnya di tengah rasa takut, Angelo pun memberitai jika Tina ada di rumah tantenya. Selain itu Bo juga memberikan uang 15.000 dolar sesuai harga normal 1 kg narkoboy yang sebelumnya Angelo pasok ke Bo. Namun di lain sisi lengan kanan Bo terluka parah karena suhu panas dari rangkaian kabel elektromagnetnya. Gak pakai lama Bo pun segera menjemput Tina ke alamat yang diberikan oleh Angelo bersama Holly. Alhamdulillahnya Tina dalam kondisi baik-baik saja, dan setelah semua yang terjadi, Bo begitu terharu sampai menangis karena akhirnya dia berhasil menyelamatkan Tina, satu-satunya keluarga yang harus diperjuangkan. Di lain sisi Bo juga sangat bahagia karena pacarnya Holly selalu mensupportnya. $15,000. 1 kilo.
agar bisa benar-benar aman dari geng Angelo maupun geng Maurice. Dengan sisa uangnya, Bo pun pindah ke San Diego bersama Tina dan juga Holly. Tina dan Holly pindah ke sekolah dekat rumah, sedangkan Bo tetap bekerja sebagai pesulap keliling. Lalu pada suatu malam, Holly yang terbangun pun kaget melihat Bo yang berusaha membuat trik baru dengan kekuatan elektromagnetnya, bahkan sampai mempengaruhi aliran listrik rumah, lur. Nggak pakai lama lagi bisa angkat kapal selam ini si Bo, ya kan, lur? Yakin aku. Okay. So you go start your homework. I had my test today. Forgot to ask. Oh my God. Buyar, kamu mau dapet cewek yang support, makanya jadilah pengedar kebaikan. Assalamualaikum.